Suaranya tidak jelas. Oh iya. Sinyalnya, Bu. Suaranya Mbak Rosi nggak jelas loh. Yeah. Bu Titi saged dimulai aja ya, Bu. Oke. Yeah. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Yeah. Selamat siang Bapak Ibu dosen tersertifikasi. Selamat datang di acara sosialisasi BKD, laporan BKD semester Gasal 2021-2021. 2020-2021. Untuk acara yang saya bacakan dulu nggih, acara yang pertama nanti mungkin ada sepatah dua patah dari Bu Titi nggih selaku WR3. Terus kemudian acara yang kedua adalah paparan sosialisasi tentang cara mengisi laporan BKD. Yang ketiga nanti lain-lain. Yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, monggo Bu Titi untuk menyampaikan istilah sambutan begitu tentang sosialisasi BKD semester Gasal ini. Monggo Bu Titi. Ya, baik. Terima kasih Bu Rosita atas waktunya. Yang saya hormati Bu Penny dan Pak Narimo selaku Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tersertifikasi Universitas Setiabudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan, diberi nikmat ya, nikmat sehat ya, dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa melakukan koordinasi pengisian BKD online pada hari ini. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen tersertifikasi atas kehadirannya pada hari ini. Kita patut bersyukur sampai hari ini jumlah dosen tersertifikasi Universitas Setiabudi ada 74 dari 118 dosen. Atau 63% dosen kita sudah tersertifikasi. Ini saya rasa capaian yang cukup membanggakan. Tahun 2020 kita hanya punya tambahan dua dosen tersertifikasi yaitu Pak Yunus dan Bu Ana. Jadi selamat untuk Pak Yunus dan Bu Ana, semoga dengan lolos menjadi dosen tersertifikasi akan lebih produktif dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat. 1 tahun belakangan kalau kita cermati proses sertifikasi dosen ternyata lebih sulit. Jadi kalau dulu-dulu biasanya USB selalu bisa lolos mendekati 100% dari yang kita ajukan, tetapi tahun 2020 yang lalu kita hanya lolos 2 dari 12 dosen yang kita ajukan. Entah ini karena anggaran atau karena faktor yang lain kita tidak tahu, tapi semoga aja nanti dosen-dosen muda yang akan mengajukan sertifikasi yang akan datang bisa berjalan lancar dan bisa diterima. Sertifikasi pendidik selalu saya sampaikan dalam setiap pertemuan adalah merupakan bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan sertifikasi tersebut, dosen diharap untuk terus bisa meningkatkan profesionalismenya melalui peningkatan jabatan fungsional, melalui produk-produk karya ilmiahnya, atau produk-produk inovatifnya. Di mana untuk itu maka dosen harus meneliti, dosen harus menulis. Ya. Jika dosen banyak meneliti dan menulis, maka secara otomatis diharapkan pengetahuan dosen tersebut akan meningkat.
Ya, mutu pendidikan dan pengajarannya juga akan meningkat. Harapannya demikian. Sehingga nantinya dosen akan bisa memberikan dharma baktinya kepada masyarakat dengan ide-idenya yang berkualitas. Untuk laporan BKD semester ganjil 2020-2021 yang akan kita laporkan, ya, seperti pada acara koordinasi hari ini, surat permintaan untuk melaporkan itu sudah kami terima dari Dikti dan sudah di-share ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa hari setelah surat dari LL Dikti itu ternyata ada surat dari Kemdikbud terkait dengan PO baru. PO baru untuk rubrik sertifikasi dosen ya, dan juga penggunaan sistem sister, penggunaan aplikasi sister. Dari pun ya pastinya mana secara resmi itu belum tahu Bapak Ibu. Tapi memang kalau kita lihat dari kondisi, tadi saya buka jam 1 itu sister sampai jam 1 tadi masih kosong, belum bisa diisi. Artinya kalau kita lihat dari kesiapan, itu sepertinya masih banyak yang perlu dipersiapkan dari sister, sehingga setelah surat itu dikeluarkan, saya rasa kita tidak bisa langsung mengisi ya, meskipun di dalam surat itu kan berlaku sejak ditetapkan begitu. Ini maka kami melakukan komunikasi dengan LL Dikti yang mana yang harus diisi begitu ya. Jadi awal-awalnya juga LL Dikti juga kaget ya. Kaget ada PO baru itu karena baru aja rilis surat dari LL Dikti 6 yang mengharuskan kita mengisi BKD online. Dan pada awalnya juga kita diminta untuk masuk ke sister, tapi ternyata karena sister belum siap, secara informal dari hasil komunikasi yang dilakukan oleh Bu Rosi kemarin ya Bu ya, itu kita diminta sementara mengisi di sistem Sijago. Jadi yang sudah kita lakukan pada semester yang lalu ya. Tapi saya rasa ini juga belum pasti Bapak Ibu. Jadi artinya bisa saja karena itu dari Kemdikbud. Jadi artinya bisa saja nanti ada perubahan, bisa Sijago diisi, sister diisi, atau mungkin Sijago dialihkan ke sister ya. Kita tunggu saja. Tetapi saya harapkan Bapak Ibu nanti tetap mempersiapkan isian seperti rubrik yang dituntut oleh Sijago. Karena itu menurut saya pengakuannya kelihatannya dari sisi SKS itu lebih kecil ya daripada PO baru. Artinya kalau Bapak Ibu mempersiapkan seperti di Sijago, maka kalau nanti misalnya ada perkembangan baru, kita juga harus menyiapkan di sister. Saya rasa Bapak Ibu sudah siap. Nah, semoga nanti ada penundaan ya. Kalau kita sih semua berharap bahwa ada penundaan dan kita tetap berproses pada Sijago seperti semester yang lalu ya, daripada nanti ada perubahan-perubahan di akhir pelaporan. Tapi yang jelas dari surat LL Dikti kita sudah harus melaporkan pada tanggal 26 Februari. Nah, kalau kita merujuk pada pengisian BKD online Sijago, maka proses penjaminan mutu untuk pengisian itu ada di program studi. Maka kami harap nanti Bapak Ibu Ketua Program Studi atau mungkin atasan dari program studi berarti dekan ya, menjadi pintu screening pertama ya yang berperan secara optimal untuk melakukan verifikasi. Dan untuk bukti kinerja di dalam Sijago itu saya rasa kita ikuti saja. Jadi saat diklik daftar kegiatan di situ kan sudah tercantum bukti kinerjanya apa begitu. Mohon nanti tidak saling mengartikan sendiri-sendiri, kita ikuti saja itu sebagai suatu acuan.
baik acuan bagi dosen, atasan, ataupun asesor. Ya. Agar nanti proses pengisiannya lancar dan tidak ada balikan-balikan yang berulang. Semester lalu, terus terang, saya ada keluhan dari asesor luar. Jadi yang menyayangkan seolah-olah kita institusi tidak ada proses penjaminan mutu terhadap berkas yang diajukan, tidak seperti pada semester-semester yang lalu. Biasa kita harus perhatikan, Kaprodi kalau asesornya luar ya langsung masuk keluar. Maka kami harapkan sekali lagi nanti Bapak Ibu Kaprodi untuk berperan secara maksimal di sini. Kalau memang ada ketidaklengkapan atau tidak kesesuaian, kami harapkan dikembalikan dulu ke dosennya. Dan Bapak Ibu dosen kalau mendapatkan kembalian, saya rasa juga harus berbesar hati diterima sebagai masukan dan diperbaiki dan tertulis di dalam rubriknya. Di online Sijago kami harapkan nanti tetap menggunakan BKD online Sijago ya, karena terus terang saya juga belum begitu paham. Kita tidak bisa mempelajari karena sisternya sampai saat ini belum bisa dibuka. Bapak Ibu, pada hari ini nanti juga akan kami presentasikan oleh Kepala Biro, Bu Rosi, untuk laporan keuangan dari iuran Bapak Ibu semua. Jadi itu memang uang iuran dari Bapak Ibu semua, dari iuran atau pembayaran administrasi dari teman-teman dosen di luar Universitas Setiabudi yang minta diasesori oleh asesor Universitas Setiabudi. Oleh karena itu, nanti akan kita sampaikan itu sebagai laporan. Iuran dari Bapak Ibu semua tercatat dengan pengeluaran yang juga terdokumentasikan. Iuran tersebut untuk pembiayaan-pembiayaan yang tidak hanya untuk proses BKD, namun juga untuk pembiayaan untuk proses komunikasi dengan LLDT, ya, pengiriman berkas dan seterusnya, juga proses sertifikasi dosen yang pengajuan baru. Ya, jadi ada beberapa variabel ya pengeluaran di dalam iuran sertifikasi yang Bapak Ibu bayarkan. Semua pengeluaran atau pemasukan tersebut setiap semester oleh Kepala Biro selalu dilaporkan ke Rektor. Dan saya yang kebetulan mendapat disposisinya, saya yang melakukan verifikasi. Saya rasa kami harapkan Bapak Ibu ya bisa mempercayai itu ya, terkait dengan pengelolaan, untuk tidak berpikir yang macam-macam begitu ya. Artinya semua pengeluaran dan pemasukan itu semua pengeluaran ya tidak dikeluarkan oleh biro dengan semaunya biro, semua adalah atas persetujuan rapat dengan saya. Kalau saya tidak bisa memutusi, biasanya saya akan berkoordinasi oleh wakil rektor. Nanti yang akan dipresentasikan oleh Kepala Biro adalah global garis besar pengeluarannya, Bapak Ibu. Jadi tidak akan ditampilkan secara terinci, karena di situ ada komponen-komponen yang menurut saya tidak etis untuk disampaikan di sini. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu nanti ingin detail kejelasan pengeluaran, maka kami persilahkan untuk melihat langsung di PAUK. Jadi di situ nanti sudah ada laporannya, demikian juga bukti-bukti pengeluarannya. Demikian Bapak Ibu, saya rasa saya cukupkan aja dulu sambutan ini, nanti kita lanjutkan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di sesi diskusi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi. Untuk acara selanjutnya, paparan tentang sosialisasi Serdos semester ganjil, semester gasal ini. Bentar, saya share dulu. Nah, sebentar. Baik, sini. Nah, ini
Bapak Ibu, penyusunan BKD online Universitas Setiabudi, seperti yang disampaikan Bu Titi tadi, saya hanya mengulang dari apa yang disampaikan Bu Titi. Kemarin memang ada surat tentang pelaporan BKD melalui sister. Nah, sudah saya kebetulan karena saya ikut di grup BKD seluruh pengelola begitu. Nah, saya menanyakan apa memang semester ini harus menggunakan sister. Memang dijawabnya waktu itu iya gitu. Nah, terus kemudian saya menanyakan sendiri ke LL Dikti. Saya mengatakan bahwa saya sudah mencoba untuk masuk ke sister, ternyata tidak bisa karena sistemnya belum jadi sepertinya. Nah, kemudian ada keputusan dari LL Dikti 6 untuk sementara ini penyusunan BKD masih menggunakan melalui sistem LL Dikti itu, yang si jago yang kita kenal itu. Nah, tetapi dari pihak LL Dikti 6 itu juga tidak bisa menjawab secara pasti apakah itu nanti berubah atau tidak. Nah, terus kemudian kemarin Mbak Olis juga mengatakan bahwa ya, untuk nilainya ikutin saja yang ada di sistem. Jadi gitu ya, nanti diikutin saja yang ada di sistem, nilainya berapa ya sudah ikut itu saja. Nah, saya sudah mencoba untuk mengisi yang di si jago, nilainya masih sama dengan yang semester lalu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah ya untuk si jago. Cuma nanti kalau misalnya sewaktu-waktu berubah ke sisternya sudah terbangun sempurna, terus kemudian kita harus beralih ke sister, itu yang belum ada kepastian kapan dan apakah beralih ke sister. Terus kemudian PO-nya kan PO baru nggih. PO-nya kemarin baru yang ada persyaratan khusus untuk asisten ahli ataupun lektor itu juga sudah ada persyaratan khusus, jurnal artikel ilmiah atau buku ajar 3 tahun gitu ya, sama kurun waktu 3 tahun. Itu PO yang baru. Kemarin saya sudah menanyakan juga si Jago ini apakah menggunakan PO yang baru, ternyata belum, tetap menggunakan Java karena sesuai dengan sistem. Tetapi LL Dikti sudah membangun sistem itu, menyesuaikan. Nah, itu yang saya belum tahu nanti menyesuaikan itu dia sesuaikan dengan PO-nya, PO yang baru atau bagaimana? Saya juga belum pasti ya, belum pasti. Tapi untuk sementara ini kita mengerjakan melalui si jago, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil komunikasi saya dengan LL Dikti. Terus kemudian ini masih sama ya, Bapak Ibu, penyusunannya seperti ini masih sama persis dengan yang semester lalu. Nah, untuk asesor yang baru kemarin ada 7 itu memang ada yang belum tercantum niranya. Niranya belum tercantum dan ada beberapa nama dosen yang asesor yang baru itu belum tercantum, nggih. Itu prosedurnya masih sama seperti semester lalu. Nanti Bapak Ibu silahkan di grup saja di share nggih siapa nama asesor yang belum muncul, nanti kita akan menyurat untuk dimasukkan ke sistem. Nah, ada 4 asesor baru dari internal yang belum muncul niranya. Nah, ini sudah kita lengkapi datanya dan saya sudah menanyakan ke LL Dikti langsung, memang sedang diproses untuk memunculkan niranya. Begitu. Jadi mohon untuk bersabar sehingga sampai muncul nira. Sampai muncul niranya ya untuk asesor yang baru. Itu yang untuk asesor, bagi yang ganti asesor juga dicek ya apakah asesor yang baru itu ada atau tidak. Kalau tidak silahkan nanti di grup Mawon, di grup Serdo supaya terrekod oleh Mbak Tin atau Mas Agus begitu sehingga bisa langsung diproses. Itu ini masih sama nggih. Ini juga masih sama. Nah, ini yang sering mungkin ditanyakan Bapak Ibu itu terkait sama ini nggih. Dokumen-dokumennya. Kemarin sempat SK ada yang diupload diperbolehkan oleh asesornya, ada yang tidak diupload ternyata juga boleh, ada juga yang tidak diupload kok tidak boleh. Nah, saran saya sebaiknya mengikuti bukti yang ada di sini, nggih. Misalnya ini buktinya perkuliahan, SK rektor, persensi, terus
learning activity-nya apa gitu, itu harus mengikuti saja yang itu. Dan urutannya juga disesuaikan sama yang ada di sini, Nggih. Gitu. Urutannya kan pertama SK dulu, terus kemudian bukti yang lain kan ditumpuk ya, maksudnya berjajar begitu. Nah, itu diikutin saja. Diikutin sesuai dengan yang ada di sini. Terus ini juga masih sama ya bukti. Nah, ini bukti fisik kalau misalnya ini SK ya silahkan SK. Nah, ini SK rektor presensi learning ini atau log activity-nya nilai akhir. Nah, ini sesuaikan saja dengan yang ada di sini nggih Bapak Ibu. Sehingga tidak nanti jadi perdebatan begitu. Begitu juga dengan CKPP. CKPP juga ada yang menanyakan boleh diketik atau ditulis tangan. Monggo saja. Apa istilahnya, kalau ada kesepakatan dengan fakultas bahwa itu boleh diketik, ya monggo. Yang penting ada tanda tangan, ada pengesahannya begitu. Seperti itu nggih, karena tulis tangan juga boleh. Tulis tangan juga boleh. Gitu. Terus kemudian ini sama ya. Ini juga sama. Ini tidak terlalu, ini sudah pernah ya. Nah, ini jadwalnya, jadwal pelaporan semester, kok semester genap. Maaf ya, ini semester ganjil ya, 2021-2020. Judulnya masih judul yang Nah, ini untuk isian BKD-nya itu tanggal 1 sampai 8, monggo silahkan dipersiapkan. Terus untuk saya lebih ke sini ya, untuk pengajuan asesor itu, bentar. Untuk pengajuan asesor, itu konfirmasi ke lembaga asesor itu diupayakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 5. Sehingga kita bisa rekap untuk asesornya. Jadi maksudnya konfirmasi ke lembaga asesor itu ke personalnya begitu, Pak, bersedia tidak untuk saya menjadi Bapak menjadi asesor dari laporan BKD saya, misalnya seperti itu. Dan kalau sudah oke, silahkan direkap, diajukan sehingga kita bisa membuatkan surat permohonan ke asesor. Terus kemudian kita mengirimkan surat. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk lembaga-lembaga seperti UMS begitu ya, itu biasanya dijadikan satu, termasuk juga dalam proses pembayaran itu juga jadi satu, dan itu ke lembaga begitu, melembaga begitu. Jadi ini yang nanti mungkin perlu koordinasi lagi, jadi mohon untuk tidak terlambat ya untuk pengiriman rekap asesor, siapa asesor, nama asesornya itu. Terus kemudian ini pengambilan surat permohonan, nanti silahkan mengambil surat permohonan ke BAUK gitu beserta biaya administrasi, biasanya fakultas ya ini ya, sekretaris fakultas. Terus kemudian validasi laporan atau pendukung online. Nah, itu dari Kaprodi akan divalidasi tanggal 11 sampai tanggal 13. Terus kemudian validasi asesor itu tanggal 15 sampai dengan tanggal 19. Walaupun paling lambat tanggal 26, saya menganjurkan untuk tidak sampai dengan tanggal 26 karena ada beberapa kendala nanti, seperti kendala teknis yang kemarin. Ada yang tidak muncul, ada yang menghilang sistemnya, ada yang keliru ke asesor yang lain, atau tidak bisa dibuka URL-nya itu. Nah, itu supaya tidak terjadi tidak mepet waktunya, sehingga bisa pas begitu. Terus kemudian ada monitoring laporan BKD ya, sistem dosen itu 20 sampai 23, silahkan nanti dicek lagi. Terus kemudian nanti kita dari sistem ya, dari BAUK akan memonitoring laporan BKD Bapak Ibu semua melalui sistem itu tanggal 23. Jadi paling tidak ada waktu 3 hari lah gitu untuk kalau misalnya masih ada yang belum memenuhi gitu, karena ada beberapa kemarin tidak memenuhi karena ada beberapa yang belum lengkap di sistemnya dan lain sebagainya begitu. Ini untuk pelaporan BKD. Terus kemudian saya ingin menyampaikan tentang laporan keuangan, ini saya sampaikan di sini. Ini pemasukan semester genap ya, ini semester yang lalu. Karena kalau yang semester ini kan belum, Bapak Ibu kan belum setor ya, belum setor biaya administrasi. Sehingga semester
saldo semester gasal 2018-2019, artinya dari sisa-sisa saldo yang dulu gitu ya, yang lalu-lalu itu sebanyak 10.172.300. Kemudian pemasukan dari 100.000 per dosen tersertifikasi itu kemarin yang semester genap kemarin ada 69 dosen serdos. Jadi kalau yang dosen serdos itu ada yang memang tidak dikenakan untuk biaya administrasi itu ketika dia tidak memerlukan asesor, gitu ya, asesor dari luar. Seperti yang studi lanjut ya Mbak, yang studi lanjut itu tidak dikenakan biaya administrasi, gitu ya. Terus kemudian ini sebanyak 6.900.000. Biaya asesor dari dosen USB itu 300.000. Terus kemudian biaya asesor dari dosen ATW itu 750.000. Terus biaya administrasi serdos dari dosen ATW 250.000. Nah, ini pemasukan ya, pemasukan semester genap kemarin. Sehingga total pemasukannya kan 8.200.000. Jadi total ditambahkan dengan saldo yang sebelum-sebelumnya itu ada 18.372.300. Terus kemudian pengeluarannya dikeluarkan untuk apa saja gitu. Nah, ini sudah kita rinci di sini. Pengeluarannya itu total sebanyak 7.297.600. Untuk biaya apa saja itu? Mengirim berkas SPTJM yang ke Dikti yang sebelum tanggal 10 supaya bisa keluar serdosnya. Terus kemudian ATK, snack penilaian calon serdos, biaya asesor, dan HR panitia, dan HR verifikasi. Mungkin perlu saya jelaskan kenapa kok pengeluaran semester genap itu banyak ya. Dari pemasukan 8.200.000 kok keluarnya 7.297.000, artinya masih ada sisa saldo dalam satu semester itu 1 juta, kita kurang lebih segitu. Agak banyak gitu karena sekarang agak berbeda dengan yang lalu ya, yang genap kemarin kan verifikasinya ke prodi dan verifikasinya kan per satu orang begitu, dan itu per detailnya. Nah, sehingga itu yang membuat pengeluarannya agak banyak karena per satu hitungannya bayarnya per dosen gitu. Kaprodi dia memverifikasi berapa dosen, 10 dosen ya berarti 10 kali berapa begitu. Itu yang membuat pengeluaran kita agak banyak di semester genap kemarin. Nah, semester ganjil itu ya kurang lebih pasti pengeluarannya akan sama, kurang lebih begitu. Pengeluaran yang paling banyak adalah untuk honor verifikator, gitu ya. Begitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan mungkin kita ke sesi selanjutnya, nggih, itu diskusi. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas ini saya start dulu ya, Kak ya. Itu. Oh, sambil Bapak Ibu mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat. Monggo saya persilahkan. Itu kalau ada yang mau didiskusikan mungkin. Kalau ada yang tadi ingin tahu tentang rincian detailnya boleh ke BAU kan, Jih. Nanti kita akan perlihatkan dan beserta diskusi dan laporannya. Ngaten Bapak Ibu, kalau ada yang perlu didiskusikan. Sambil mungkin untuk semester depan dipersiapkan Bapak Ibu kalau pakai sister, kalau yang lupa passwordnya. Banyak kan kok passwordnya ya. Diingat-ingat. Monggo. Mungkin saya Bu. Mungkin sekedar usul aja Bu ya. Ya. Bagaimana misalkan kalau surat permohonan ke asesor, Ya. kita juga diberi softnya Bu, sehingga nanti kita waktu Kulo Nuwun juga memberikan softnya itu ke asesor kita gitu. Karena kan ini via online semua ya. Jadi kan kita juga nanti nembungnya kan juga via online gitu. Kalau misalnya kita dapat mungkin dalam bentuk PDF atau apa, kita juga menyerahkan ke asesor kita bagaimana gitu. Mungkin usulan aja Bu. Terima kasih Bu. Iya. Saya catat ya Pak. Surat permohonan. Permohonannya ada yang dalam bentuk PDF yang
Safal gitu ya. Iya, Supaya nanti iya, bisa Bu. disampaikan dosen yang bersangkutan Iya, kepada via asesor. WA, Gitu, iya, nggih. iya. Via WA, nggih. Oke, Bu. Baik. Artinya tidak cuma hard ya Pak ya. Yang Ya, hardnya tetap mungkin kita kirimkan, tapi yang dikirimkan, tapi safalnya, kan ya kan oke, bisa mendahului, Bu. oke. Iya. Monggo, Bapak Ibu. Mbak Rosita. Ya Kak Yus. Jadi mau bertanya Mbak Rosita. Ya. Mbak Ros? Ya. Iya, saya mau bertanya. Iya. Terkait dengan saya kan ngajar di luar prodi, Iya. untuk pelaporannya itu juga dilaporkan juga ya? Oke Pak. Tergantung dari Pak Yus. Mau dilaporkan bisa enggak? Kan SK-nya terpisah Pak itu ya Pak ya. Dari Hanya kan sendiri-sendiri itu. Sendiri-sendiri, nggih. Gitu. Iya. Ada Sebenarnya yang kalau nggak dilaporkan itu sudah cukup. nggih. Kalau dilaporkan nanti malah banyak banget itu. Ya. Bagaimana? Apakah itu juga mempengaruhi nanti pelaporannya ini dengan misalnya kenaikan jabatan fungsional atau tidak? Oh. Karena saya takutnya nanti mempengaruhi, Mbak. Karena belum dilaporkan, kok ini kan apa namanya nggak dilaporkan gitu. Setahu saya sih enggak ya Pak ya. Tapi mungkin Pak Petrus ada pengalaman Pak. Kalau setahu saya tidak ya Pak ya. Karena SK-nya terpisah itu kalau misalnya mau nanti ada kelebihan SKS bisa ini ya beban lebih begitu. Kalau misalnya ini mau dilaporkan. Oh, gitu. Okay. Jadi sarannya untuk tetap dilaporkan atau tidak menurut jenengan? Monggo mawon Pak. Gimana Pak Petrus? Sebaiknya dilaporkan buatan? Kalau selama masih bisa dilaporkan, ya. Menurut saya kok lebih baik dilaporkan karena kita nanti kan tidak tahu apakah itu nanti ngeling ke sister ya. Kalau sister berarti ke kenaikan jabatan fungsional. Selama itu dikira kita perlukan untuk kenaikan jabatan fungsional dan itu memang kita harapkan bisa masuk ke penilaian, saya kira mungkin bisa masuk ke beban lebih ya. Kalau karena kita tetap dibatasi sampai 16 SKS. Berarti kalau nanti itu lebih ya dimasukkan saja ke beban lebih. Siapa tahu nanti beban lebih itu kalau di sister akan berubah lagi. Kita kan tidak tahu sistemnya seperti apa nanti di penilaiannya. Siapa tahu tambah tunjangan ya Pak ya. Siapa tahu dapat remunerasi Pak. Iya, amin. Amin ya. Dia mau Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang kesulitan kemarin waktu mengisi Pak Yunus? Mbak Rosi. Ya, dia izin bertanya Mbak Rosi. Terima kasih. Jadi ada dua nanti yang saya tanyakan. Yang pertama, yang lalu itu kan asesor saya eksternal semua. Kemudian saat ini saya berencana menggunakan asesor internal. Yang pertama dari akuntansi, Bu Idi, kemarin sudah saya hubungi. Kemudian, yang kedua ini di ekonomi kemarin kan ada yang lolos untuk menjadi asesor, tetapi di program studi manajemen. Tadi sedikit juga saya singgung ke Mbak Rosi, saya tanyakan, tapi jawabannya nampaknya juga belum serk gitu ya. Nanti mohon pencerahannya lagi apakah diperkenankan ya kalau saya menggunakan asesor keduanya itu Pak Didik yang mana secara keilmuan di program studi manajemen, namun masih dalam satu rumpun fakultas ekonomi. Kemudian yang kedua, kalau asesor eksternal yang lalu di personal terhadap asesor, karena saya menggunakan dari UMS ya, pembayarannya ke institusi. Nah, apakah yang di Universitas Budi, khususnya yang internal ini nanti, mulai semester ini atau apa, misalnya,
fee personal ke asesor internal itu apakah langsung ke yang bersangkutan atau melalui institusi, dalam hal ini adalah BAUK. Kalau usul saya misalnya bisa melalui institusi mungkin lebih baik ya, artinya tidak tewo-pekewo, kemudian memang tarifnya segitu sehingga kita lebih memberikan fee-nya itu langsung ke institusi dan institusi menyalurkan ke yang bersangkutan. Mungkin itu Mbak Rosi, mohon pencerahannya. Terima kasih. Mas Tenuan Pak Yunus, saya mungkin meminta bantuan dulu ya, ini jawaban dua-duanya ini. Yang pertama mungkin ke penjamin mutu, karena yang ditanyakan Pak Yunus itu kan nanti kaitannya dengan mutu. Nah, mungkin Pak Petrus ya, karena yang setahu saya biasanya diminta untuk linear ya, sesuai dengan bidang ilmunya begitu. Nah, kalau misalnya itu ekonomi, payung besarnya ekonomi, tapi kebetulan itu Pak Yunus akuntansi, boleh nggak? Bisa nggak Pak? Atau sebaiknya sesuai dengan bidang ilmunya dulu? Itu kan kaitannya sama mutu ya nanti. Ya, Bu. Yeah. Kelihatannya tidak bisa, Bu. Karena Pak Didi kalau nggak salah masih asisten ahli ya. Itu kelihatannya harus... Sudah lektor, Pak. Sudah lektor. Yeah. Saya nggak tahu. Kemarin Bu Widi itu juga menanyakan, semester kemarin kalau nggak salah, itu Bu Titi atau siapa itu bisa enggak sebagai asesornya, dia sebagai asesornya. Saya dulu pernah punya, ada aturannya bahwa kalau S3 harus apa baru bisa rumpun ilmu, Bu. Kalau dia belum mencapai itu, coba nanti saya akan mencarikan terkait aturannya itu, karena tidak sembarang itu bisa. Yang bisa tuh setahu saya kalau profesor itu malah bisa rumpun ilmu. Tapi kalau belum, kelihatannya masih belum bisa, Bu. Hanya bidang ilmu gitu. Padahal bidang ilmu manajemen dengan akuntansi itu kelihatannya kan lain. Kalau satu rumpun ilmunya iya. Kelihatannya profesor itu baru bisa. Bisa satu rumpun. Kira-kira gitu. Ya mungkin saya nambahi Bu Rosi. Ya, Bu Titi. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Petrus ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan sosialisasi pengisian BKD online semester lalu itu sudah disampaikan. Di situ kewenangan asesor ada tabelnya. Jadi kalau lektor, Javanya lektor, gelar akademiknya doktor, itu bisa kewenangannya terhadap bidang studi. Jadi kalau bidang studi saya rasa akuntansi ya, berarti bidang studi kalau ekonomi sudah manajemen sudah berbeda bidang studi ya menurut saya ya. Jadi menurut saya tidak bisa kalau kita mengacu di sini. Dan kita menurut saya ini kita mengacu di apa yang sudah disosialisasi saja Pak, dari lebih aman. Jadi tapi terus terang ini juga kita kembalikan ke Pak Yunus ya, karena nanti tolong dilihat aja lagi. Jadi di situ kan sudah ada tabel rumpun ilmu itu apa aja, kemudian diturunkan menjadi subrumpun ilmu itu apa saja, kemudian menjadi bidang studi. Jadi kalau selama itu ekonomi dan manajemen itu berbeda bidang studi, maka sebaiknya tidak, Pak. Jadi asesornya cari yang satu bidang studi. Kecuali kalau nanti Pak Didik sudah meningkat Javanya. Itu mungkin Pak Yunus, itu Bu Rosi. Terima kasih. Sekalian Bu Titi yang untuk pertanyaan Pak Yunus yang nomor 2, saya tadi mendengar dari Mbak Tin, kalau regulasi yang dulu, karena saya juga baru ya di BAUK, kalau yang regulasi yang dulu itu kalau untuk asesor internal itu memang tetap harus melalui BAUK dulu ya. Tetap pembayaran melalui BAUK sehingga nanti BAUK yang akan menyalurkan ke dosen atau asesor internal itu. Nah, kalau yang untuk sekarang ini Bu Titi? Itu sebenarnya kita serahkan ya. Jadi tapi menurut saya dikoordinasi. Maksudnya asesor internal itu asesor di USB ya? Ya. Asesor di USB. Jadi kita mengikuti aja Mbak Rosi karena itu nanti memang itu nanti kalau semuanya kita tarik itu nanti akan masuk, takut saya kesibukan di batinnya akan sangat tinggi. Ya. Selama ini yang berjalan memang kita serahkan dan kita mengikuti asesor. Kalau asesornya misalnya merasa tidak enak ingin diterima
menerimanya melalui BAUK, maka kita sebaiknya itu diakomodasi. Tapi kalau tidak ada permintaan khusus dari asesor, tetap seperti yang lalu, misalnya seperti farmasi, misalnya dikelola langsung oleh fakultas, tidak masalah. Tapi memang menurut saya sebaiknya pengelolaannya kalau memungkinkan dikoordinasi secara melembaga begitu, sehingga tidak diberikan satu persatu ke asesornya. Jadi mungkin dikoordinasi, kemudian diberikan secara melembaga, atau diberikan ke wakil salah satu dosen. Gitu aja ya, daripada nanti kita tarik semua, menurut saya juga akan terjadi kerepotan di Mbak Tin. Baik. Mungkin seperti farmasi ya, kalau farmasi itu langsung ya dibayarkan sendiri ya, monggo. Iya. Jadi Gitu, dikoordinasi fakultas itu, Bu. Ya, gitu Pak Yunus, mungkin bisa terjawab pertanyaan Pak Yunus ya. Mungkin Bapak Ibu, sami-sami Pak Yunus. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau pengalaman kemarin, kesulitan-kesulitan yang lalu, terus kemudian kita bisa mencari solusi bersama-sama agar ke depannya itu lebih lancar begitu. Monggo, boleh. Bu Titi ada masukan lain Ibu Bu Titi? Saya rasa cukup. Itu. Mungkin tadi yang disampaikan Mbak Rosi tadi, kalau saat ngisi itu bukti kinerja, itu sebenarnya kita tidak harus melihat rubriknya lagi. Itu di atas itu pada saat klik kegiatan itu kan sudah muncul itu bukti kinerjanya apa, begitu itu diikuti aja. Jadi tidak harus buka rubrik di awal, di laman yang depan itu. Baik. Itu aja untuk terkait kemarin kan kita artinya pengisian yang semester lalu kan memang ya kita semua pengalaman pertama ya. Jadi memang ya agak sedikit rame begitu, maksudnya gaduh karena memang kita semua saling bertanya, juga kita juga sama-sama juga belajar ya. Tapi saya rasa ke depan mungkin semuanya juga sudah pengalaman, mungkin sudah bisa lebih lancar. Tapi sekali lagi Bapak Ibu bahwa semuanya apa yang ada di rubrik itu kita penuhi saja ya. Apa yang tercantum di situ, misalnya kita diminta mengupload bukti kinerja apa, kita ikuti saja begitu. Kemarin kalau yang kemarin kan banyak miss-nya itu karena di bukti kinerja dan bukti penugasan sudah masuk SK, bukti kinerja masih masuk SK begitu ya. Kenapa kok masuk SK-nya beda begitu? Mungkin kalau offline satu cukup ya, tapi karena mungkin ini online sehingga masuknya di rumah yang sendiri-sendiri begitu. Sehingga mungkin harus diupload sendiri-sendiri, dan kami harapkan kita ikuti aja itu ya, sehingga nanti persepsinya semua sama. Itu aja Bu, terima kasih. Bu Titi, matur nuwun. Rosi, ya sedikit sharing terkait dengan masalah ya. Kemarin itu saya memang sempat menghadapi masalah dengan asesor. Itu adalah asesor dari luar, kebetulan saya dua-duanya asesor saya dari luar. Salah satunya adalah cut off pelaporan ya. Kemarin kalau yang saya tahu itu kalau di USP itu kan Februari ya cut off-nya. Februari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli deh. Februari sudah masuk. Januari akhir ya. Januari akhir begitu itu. Berarti kan Februari sudah masuk ya Bu nggih. Masuk di semester yang kemarin. Itu tapi dari asesor yang saya itu nggak mau. Jadi cut off-nya Maret. Aduh, beliau pakainya dasarnya dari institusinya, cut off-nya Maret. Bu, di tempat kami cut off-nya Februari. Beliau tetap nggak mau. Jadi saya harus dokumen yang sudah saya buat itu diganti, harus ditanggalkan Maret. Ya, akhirnya saya rubah. Jadi itu agak membingungkan. Itu sebenarnya memang tidak ada ya aturan dari, kalau saya lihat di di rubrik kayaknya nggak ada memang ketentuan cut off-nya kapan. Tapi mungkin setiap institusi memberi batasan.
atau ini bagaimana ya solusinya supaya nggak tumbuhan lagi. Untuk yang tahun ini saya upayakan supaya tidak ribut lagi dengan asesor ya. Jadi saya upayakan Desember itu sudah pokoknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari bulan September sampai Desember, saya harap itu yang akan saya kerjakan untuk laporan BKD ini. Itu supaya itu tadi. Jadi saya harapannya tidak terjadi hal missing dengan asesor lagi karena beda kebijakan dari masing-masing institusi. Mungkin itu Mbak Rosi, atau mungkin kalau ada informasi dari LLDikti terkait dengan batasan cut-off pelaporannya itu mungkin bisa diinformasikan ke kami semua dosen tersertifikasi. Terima kasih. Oke, sami-sami Bu Edi. Sejauh ini sih saya belum ada ya, maksudnya batasannya itu apa sampai kapan gitu. Tapi nanti coba untuk lebih lanjutnya saya tanyakan dulu Nje, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada di sini mungkin punya pengalaman yang mungkin bisa menjawab, monggo saya persilahkan. Halo, Mbak Rosi, saya mungkin nambahkan. Oke. Sebetulnya kalau kita mau berlandaskan kalender akademik kita kan sudah ada semester ganjil itu dimulai kapan, berakhir kapan. Ya. Kemudian semester genap kapan sampai kapan. Kalau dilihat dari kalender akademik sebetulnya sudah cukup jelas. Tetapi kalau agar membuat pemahaman yang seragam, mungkin nanti saya buatkan surat edaran saja, Mbak. Nanti Mbak Rosi mengingatkan saya untuk merilis surat edaran itu terkait masa pembelajaran di semester, setiap semester dalam satu tahun. Ya, cuma permasalahannya ya sekarang ini kan pandemi ya, sehingga kita kadang mulainya aja untuk semester genap baru Maret. Gitu. Oke, nanti kita buatkan. Ya. Oke, matur nuwun Bu Penny. Gitu, Bu Penny. Ya mungkin kalau ada edaran yang dari rektorat, mungkin bisa saya sharingkan juga nanti kalau dengan asesor bahwa kami tuh ini loh Bu, supaya kemarin kan saya hanya menyampaikan kalau di kalender akademik kami tuh gini Bu, tapi tetap asesornya nggak mau, itu yang kemarin agak sedikit kami berselisih paham ya, saya khususnya dengan asesor karena cut-off-nya yang berbeda. Matur nuwun Bu Penny. Maka dari itu sebetulnya LLDikti itu kan menyarankan pada kita agar tidak terjadi konflik seperti itu, maka asesornya ya dari dalam. Maka sebetulnya itu Kopertis LLDikti membuka asesor, mempermudah untuk penambahan asesor, itu maksudnya begitu. Kalau di dalam sudah punya, pakailah yang di dalam gitu. Tapi ya syaratnya paling tidak jabatan fungsionalnya itu sama atau satu tingkat di atasnya, kemudian pangkat golongannya itu ya setidaknya sama atau satu tingkat di atasnya. Gitu, itu sebetulnya, sehingga tidak terjadi konflik, tidak menggunakan asesor dari luar. Yang negeri-negeri itu kan memiliki peraturan yang berbeda dengan kita. Gitu sebetulnya. Masalahnya kalau di ekonomi kan asesornya baru saya sama ini yang baru kan Pak Didik nih. Jadi memang itu memang masih kurang Bu. Iya, itu menjadi masalah nggih. Kalau itu ya enggak apa-apa. Nun. Matur nuwun Bu Penny, Bu Widi. Mungkin ada lagi teman Bapak Ibu? Sudah nggih, sepertinya nggih. Sepertinya sudah tidak ada diskusi lagi, Bu Titi. Mungkin kita sudahin nggih, Bu Titi. Ada Bu? Silahkan. Ada ini Pak. Dia monggo Pak Channel. Nggih. Jadi mau tanya aja Bu. Ya. Ini maaf, gambar saya beruwet, tapi orangnya gambarnya tok yang beruwet. Bu, saya kan kemarin tidak mengajukan perubahan asesor. Ya. Pak Mas Kuri dan Bu Penny. Kalau Bu Penny sih bidang ilmunya sudah cocok. Cuma Pak Mas Kuri kan masih terus ilmu pendidikan.
kalaupun diganti dengan kimia fisika, itu juga tidak cocok dengan bidang ilmu saya, ilmu lingkungan. Namun beberapa periode terus nggak salah. Nah, pikir saya mau ganti Pak Mardiono, tapi karena kemarin nilainya belum keluar, saya belum jadi. Nah ini misalnya saya masih mengubah asesor masih bisa, Bu? Masih, Pak. Masih. Tapi kira-kira nilai yang diajukan seperti Pak Mardiono gitu nanti bisa keluar enggak ya? Iya. Jadi itu permasalahan yang 4 orang. Hitungane, Pak. Bu Rosita, jadi ragu saya itu coba saya ganti, ternyata belum bisa keluar, saya balik ke Pak Maskuri lagi. Iya. Apa biar Pak Maskuri dulu aja ya? Iya, Pak. Selama ini tidak masalah. Gitu aja dulu, Pak. Soalnya tadi saya juga sudah komunikasi baru tadi ini sebelum Zoom itu saya sudah komunikasi lagi. Sudah kita cek juga di sister para asesor itu ya. Itu sudah lengkap. Tetapi memang tidak bisa langsung berubah keluar langsung nilainya karena harus disinkronisasi dengan pusat begitu. Nah, jawaban dari LLCC itu pasti keluar, cuman kapannya itu yang masih berprosesnya saya tidak tahu. Dan LLCC juga tidak bisa menjawab kapannya, tapi diusahakan untuk segera karena sebenarnya paling lambat itu harusnya Senin, Pak. Nama-nama yang mungkin Pak Sena sudah mendapatkan ini ya, suratnya yang belum lengkap itu siapa saja, terus harus melengkapi apa saja begitu. Nah itu ada yang kosong-kosong kan Pak. Karena saya berpikiran tetap Pak Maskuri dulu, saya tidak ngajukan apa-apa kan tidak butuh. Ya tapi tadi sudah mendengar suaranya Bu Penny gitu aja gitu, berarti cocok ya sudah. Sama asesornya soalnya. Hormat nuwun Mbak Resi. Karena ada beberapa perguruan tinggi itu belum melengkapi Pak. Itu yang dikeluhkan juga dari LLCC. Itu kita semoga cepat keluar, matur nuwun Pak Sena. Sementara mungkin gunakan yang lama dulu Pak supaya. Matur nuwun. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing itu juga boleh. Boten berarti. Sudah Bu Titik, berarti kita tutup mawon Bu Titik. Monggo silahkan Bu Rosi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya selama ini. Kami dari BAUK mohon maaf jika selama pelayanan kemarin ya, di semester genap itu mungkin kurang optimal begitu karena kita juga baru belajar, sama-sama belajar. Mudah-mudahan untuk pelaporan yang semester dasar ini lancar semua, dan apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan, monggo sharing mawon di grup atau bisa japri ke kita Insya Allah kita kalau selama kita bisa kita akan fasilitasi Bapak Ibu. Tapi kalau memang kita tidak bisa, maka kita akan mencoba sama-sama mencari solusi bersama-sama begitu. Kalau misalnya bisa saya sampaikan ke LLCC, akan saya tanyakan ke LLCC begitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan demi kelancaran BKD Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya dalam komunikasi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kesulitan atau hambatan langsung mawon, jadi jangan ditunda. Atau boleh ke sini kalau misalnya seperti kemarin ada yang hilang dan lain sebagainya, itu kalau kita bisa kita upayakan. Tapi kalau kita tidak bisa, ya kita coba cari bersama-sama gitu. Itu terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya ucapkan selamat mengerjakan BKD. Semoga lancar semua dan menjadi berkah buat kita semua.
Ya, begitu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Titi, terima kasih Bu Penny, terima kasih Pak Narimo. Pak Narimo ada mboten nggih dokter baru, selamat buat Pak Narimo. Ada Bu. Ya, ada Pak Bu Desi, terima kasih. Dokter baru. Makan-makan ya Pak hari ini ya Pak ya. Ya siap Bu. Pak Nado di mobil ya Pak, di luar ya Pak. Ini nunggu di UNS Bu, nunggu Pak Rektor, nunggu tanda tangan. Nunggu tanda tangan. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu yang hadir di kampus, nanti ada sesuatu ya dari Mas Agus, Mbak Tin, untuk boleh dibawa pulang sebagai bekal di jalan begitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin untuk end meeting ya. Terima kasih Mbak Uci. Terima kasih Terima kasih Bu Penny.